Waduh, teman-teman, mantap sekali teman-teman. Ini seperti apa ini, teman-teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Boben, masih dalam pencarian keunikan-keunikan Nusantara. Spotnya di pinggiran sungai teman-teman ya. Nah, di depan saya sudah ada satu rumpun bambu ampel nih. Mudah-mudahan ada rezeki keunikan-keunikannya teman-teman. Kalau di sini tidak ada, nanti kita pindah spot ya. Oke. Seperti apa keunikan-keunikan yang akan ditemukan dalam petualangan pencarian bambu unik Nusantara kali ini? Simak terus Boben Channel. Sambil mencari suatu keunikan, saya mau kirim salam nih buat semua. Waduh, buat semua. Dimulai dari Hong Kong ya. Ada PT Yayah Purwakarta Hong Kong. Beliau menyajikan masakan-masakan serta makanan enak seperti itu ya. Wah, mantap itu masakan-masakannya. Dan buat para pecinta bambu unik Nusantara dari Jawa Timur, ada Kisang Black, Kang Erlang, Kang Dinarta, Kang Brojo Bukti, dan tak ketinggalan juga buat Kang Cahyo, yang Semar Bodronoyo, Kang Ferdi di Kalimantan nih, serta siapa lagi ya? Wah, Kang Anang nih, dari Kang Anang dari Lampung. Ada Bang Din juga yang punya Putra Lampung. Tak ketinggalan juga buat ekspor dunia alam Pak Deto dan Pak De Basuki yang punya Pring Kendit Channel. Cakra Buana Jakarta ada Mbah Guru, Aska Munjir, Mbah Awang Condet, dan Kang Odo Van Boten. Mbah Obeng, ada juga Abah Mus tuh. Waduh, beliau umurnya lumayan ya, sudah sepuh, tapi semangat untuk mencari suatu keunikan pusaka alam tetap tidak terkalahkan. Langsung pindah ke mana nih? Oh, Banjarnegara teman-teman ya. Cakra Buana Banjarnegara ada Mbah Parto, Mbah Anang, Kang Asad Keradak, Kang Cahiman Pro Alam, dan ada juga Kang Sendung Tok. Dari Pemalang juga ada tim Pendawa 5, ada Kang Nur, Kang Jaya, Kang Kinos, Galeri Alam, Galeri Calas, dan tak ketinggalan juga buat Kang Batara Wisnu. Dan ada juga ya dari Cakra Buana Madiun nih, ada Bang Amir dan Kang Alip, ada juga Kang Simian Dalu Channel. Serta ada juga ya, waduh hampir ketinggalan nih ya, dari Blitar. Dari Blitar itu ada Kang Joyo Samin.
Terus dari Pemalang juga masih ada channel terkini ya. Oke, kita lanjut cari-cari keunikannya. Mudah-mudahan ada rezeki yang nyos-nyos. Itu dari ranting tuh sudah terlihat ya seperti sangga buana teman-teman. Sangga buana cuman sedikit ada yang tersobek itu ya. Oke, untuk yang itu kita tinggalkan, kita cari-cari lagi keunikan-keunikan yang lainnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dari bonggol unik nih teman-teman ya. Nih, waduh gimana nih, dari sini ini bonggol nih teman-teman, tapi sepertinya cakep nih kalau kita buat bahan bonsai nih, karena dari sini dia tumbuh ke sini ya, ke sini, dan ini ya tumbuh dia ke sini, jadi saling berlawanan seperti itu ya. Nah, ada lagi dari sini itu dia mengeluarkan ranting lagi nih teman-teman. Ini yang satunya masuk ke sini teman-teman. Waduh, mantap ini. Satunya masuk teman-teman ya. Oke, nanti kita eksekusi aja. Kita buat bahan bonsai nih sebagai pengalis juga nih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini ada carang gantung imut-imut nih teman-teman. Waduh, kecil ya. Kita masih cari-cari lagi. Saking penasarannya, jadi akhirnya saya pun naik. Ini ada ruas pendek seperti damit bonggol atau apa. Wah, bukan damit bonggol tapi ruas pendek ini. Cakep teman-teman. Ini juga ada carang gantung ya teman-teman. Nah, ini di atasnya juga ada carang gantung. Cuma kita lihat nih, nanti barangkali ada yang lain teman-teman ya, yang menggugah selera, kira-kira seperti itu ya. Kita cari-cari ya. Setelah saya pelarak-pelorok di atas, ternyata keunikannya kebanyakan songgo buana teman-teman. Jadi saya hanya ambil beberapa dan nanti kita reviewkan ya songgo buananya seperti apa. Tapi tadi mana ya? Waduh tuh, gunting saya juga jatuh teman-teman. Dari mana tadi teman-teman? Nah, ini yang dari atas nih. Aduh. Ini juga
itu juga. Oke, nanti kalau sudah terkumpul semua, nanti kita sepikan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Waduh, teman-teman, mantap sekali teman-teman. Ini seperti apa ini, teman-teman? Ini pohon rangdu, teman-teman ya. Ini pohon rangdu. Ini pohon rangdu. Waduh. Ini pohon rangdu, teman-teman. Dia mempunyai seperti ini, kayak Damit Bonggol, tapi dia mempunyai ini, teman-teman. Seperti apa ini, teman-teman ya? Tapi yang membuat saya menarik ini, teman-teman, ini berada di dalam pohon rangdu ini. Pohon rangdu itu adalah pohon kapuk lah, teman-teman ya, atau kapas. Nah, seperti ini. Kita putarin, teman-teman ya, kita putarin. Nah, ternyata seperti ini, teman-teman. Jadi ini sudah dipotong, ini nggak bisa dilepas, teman-teman. Ini nggak bisa dilepas. Wah, mantap ya. Nah, lihat jelas dari sini. Jadi bambu ini berada di dalam pohon rangdu ini, teman-teman. Inilah yang dinamakan dengan Rogo Mongso atau perjanjian abadi, teman-teman. Jadi teman-teman ya, kalau mempunyai janji harus ditepati, teman-teman. Bambu Rogo Mongso, perjanjian abadi. Di atas juga itu Sangga Buana, teman-teman. Mantap banget ya. Tapi saya sudah mengambil beberapa jenis Pakam Sanggabuana. Jadi untuk yang itu kita tinggalkan. Dan sekarang kita reviewkan apa saja hasil membolang dalam pencarian bambu unik Nusantara kali ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anginnya setelah saya membacakan salawat, anginnya langsung datang, teman-teman. Mantap. Untuk yang pertama ini ada bahan bonsai, teman-teman ya. Nah, seperti ini. Mantap nih, teman-teman. Dari sini ke sini ya. Nah, dari sini sini. Tuh. Yang ininya ada dua pertumbuhan, tapi yang satunya ke sini nih. Ke bawah nih. Wah, tunas petuk, teman-teman ya. Mantap ya. Yang ininya juga arahnya ke sini. Seperti akan membentuk proses nogosatru ya. Nanti akan saya bonsai, mudah-mudahan ranting petuk ini, waduh, ranting petuk, tunas petuk ini, waduh, tunas petuk ya, begitulah. Karena petuk sendiri adalah bahasa Jawa ya, yang artinya bertemu, seperti itu, teman-teman ya. Nah, mantap, jos kandos. Untuk berikutnya tadi ada ini, teman-teman. Nah, ini belum sempat saya bersihkan, ini nanti saya bersihkan dulu. Nah, setelah sedikit saya bersihkan, nah lumayan ganteng nih jadinya, teman-teman ya. Penampilannya seperti ini. Wah, mantap ini. 1, 2, 3 ruas pendek, dan dia memiliki belah raga sampai rusak seperti ini, teman-teman ya, raganya. Nah, jadinya sambung raga. Wah, ini mah mungkin tergesek-gesek karena batang bambu yang lain ya. Oke, kita fokus ke ruas pendek aja. 1, 2, 3 ruas pendek, dan ada belah raganya di sini.
Dan itu teman-teman ya, daripada ruas pendek ini menandakan suatu rapat ya. Jadi ruas yang rapat ini, 3 ruas rapat ini, kita harus bisa mengikuti filosofi dari bambu ruas pendek ini, yang artinya pendekkanlah atau rapatkanlah barisan kita, zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita selalu dapat perlindungannya. Dan ada juga filosofi yang lain, jangan cepat emosian, jangan cepat tersinggungan, jangan cepat marahan. Ojo cekak hatimu, maring rusak ragamu. Nah, seperti ini teman-teman ya, ruas pendek belah raga. Dapatnya seperti ini lagi teman-teman. Nah, ini saya kira kan ternyata seperti ini. Ini hanya 2 ruas pendek juga sama, cuman ada 1 yang terbelah raganya juga nih, 1 belah raga totok. Ada yang ngomong seperti itu ya. Nah, ke atasnya ini pembentukan dari pakem Songgobono teman-teman, seperti ini ya. Songgobono sendiri adalah simbol dari suatu sang penyangga bumi. Jadi dalam menghadapi kehidupan di dalam dunia ini, dalam menjalani kehidupan di dunia ini, kita itu harus siap untuk menghadapi suatu cobaan. Karena namanya kita hidup di dalam dunia ini, pasti tidak akan pernah lepas dari cobaan, ujian, dan rintangan. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kita harus siap dalam menghadapi segala cobaan-cobaan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti 2 ruas yang saling pendek ini, rapat ini, makanya seperti yang tadi saya jelaskan dari awal ya, pendekkanlah atau rapatkanlah diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita mampu menghadapi cobaan, ujian, dan rintangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mampu melewati semuanya, maka nikmatlah yang akan kita temukan. Berikutnya teman-teman, nah seperti ini teman-teman, saya kira kan juga ini ya teman-teman ya. Ternyata seperti ini lagi dapatnya teman-teman. 1 ini masuk ruas normal ya, panjangnya ini panjang, ini panjang, walaupun di sini ada yang lebih panjang karena di sini ada yang lebih pendek. 2 ruas nih seperti ini, mantap teman-teman ya. Nah, kalau ruas yang pendek seperti tadi yang saya jelaskan ya, dan dia juga memiliki belah raga seperti ini juga ya. Ini masuk sambung raga ya teman-teman ya, sambung raga, bukan belah raga ding. Sorry demori, salah sundelek nyuwun di sorry. Oke teman-teman ya. Nah, ini juga sudah masuk tolak ruas teman-teman. Jadi tolaklah segala sesuatu yang bersifat negatif yang akan merugikan diri kita juga orang lain. Ada juga sebagian dari ahli spiritual yang mempercayai bahwa energi dari bambu tolak ruas ini bisa menangkal atau menghalau serangan-serangan seseorang yang mau berbuat jahat sama kita dan menggunakan jalur gaib seperti santet, teluh, guna-guna, sihir, dan semacamnya. Insya Allah dengan menggunakan media bambu tolak ruas ini, energi yang digunakan oleh penyerang tersebut tidak akan mampu menembus lingkungan kita atau rumah kita atau diri kita jika bambu tolak ruas ini berada di sekitaran kita. Tapi ingat, ini hanya bambu, ini hanya media, ini hanya sarana, segala sesuatunya atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan percaya sama bambunya, percayalah bahwa Allah itu menciptakan segala sesuatu di dalam dunia ini pasti ada manfaatnya. Ini ya teman-teman. Waduh, itu teman-teman, ternyata ada batang utama di depan ini, tapi bekas tebangan warga teman-teman. Waduh, batang utama ini sayang sekali teman-teman. Aduh, wah, di sini ada carang gantung teman-teman ya. Ini carang gantung batang utama, mantap. Ini ada 1, 2, 3 ruas ya, 4. Waduh, ada hodamnya, hodam semut.
Oke, kita agak jauh dikit. Nah, di sini teman-teman. Ini carang gantung. Carang gantung juga salah satu bambu unik yang mempunyai energi alam yang lumayan tinggi, teman-teman ya. Jadi filosofinya seperti itu, carang gantung. Apapun yang kita inginkan, apapun yang kita rencanakan, apapun yang kita harapkan, kita hanya manusia, hanya berharap, hanya punya rencana. Segala sesuatunya, hasilnya kita gantungkan, kita pasrahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita turun di sini. Nah, di sini, teman-teman. Nah, ada dua mata tunas ya. Satu, dua mata tunas. Berarti ada dua ruas yang saling berdekatan. Ini yang dinamakan dengan tumpang sari, teman-teman, sang legendaris ya. Sebelum adanya bambu-bambu unik di seluruh Nusantara ini awalnya dari tumpang sari. Jadi jangan pernah menyepelekan dari bambu tumpang sari, karena inilah pakem tertua di bumi atau bambu unik tertua di bumi, teman-teman ya. Karena dari tumpang sari bisa menjadi triroso atau junjung derajat. Dari tumpang sari bisa menjadi belala gajah. Dari tumpang sari bisa menjadi pemanggang jagat. Dari tumpang sari bisa menjadi bambu kurung lam jalala. Dari tumpang sari bisa menjadi rajut sukmo. Raja sukmo. Ya, dari tumpang sari juga bisa menjadi nogo satru dan semacamnya, teman-teman ya. Jadi kita jangan pernah menyepelekan bambu unik tumpang sari, karena bambu tumpang sari adalah pakem atau bambu unik tertua di bumi. Mantap, teman-teman ya. Oke, dan tumpang sari sendiri adalah simbol dari suatu kemakmuran. Untuk kita menuju kepada suatu kemakmuran tentunya harus mengikuti dari filosofi bambu tumpang sari ini. Ada dua ruas yang saling berdekatan seperti ini. Kita juga harus merapatkan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan dua ikhtiar, yaitu ikhtiar langit dan ikhtiar bumi. Berusaha dan berdoa. Insya Allah dengan dua hal tersebut kita akan ditatangkan dengan kemakmuran, cukup sandang pangan. Mantap. Buat semua teman-teman yang sudah mampir di Boben Channel, saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan dalam ucapan, dalam tutur kata bicara Boben ada yang salah, tentang filosofinya, tentang edukasinya, tentang kata-katanya semuanya ada yang salah, sengaja ataupun tidak disengaja, Boben minta maaf yang sebesar-besarnya, karena Boben hanya manusia biasa yang tidak luput dari salah, lupa, dan dosa. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa dan tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu rumpun.